Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semua semangat. Baik anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Oke, silakan nak. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Engkau kami orang yang banyak dosa, mohon pengampunanmu akanlah disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih Dava. Baik anak ibu, sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. Boy, Dava, Feni, Join, Lamtarida. Hari ini kita akan mempelajari coding. Tapi sebelum kita belajar coding, ada kesepakatan kelas. Ya, ayo sama-sama kita baca kesepakatan kelas kita. 1, menjaga Kebersihan kelas, 2, berbicara yang sopan, 3, mendengarkan penjelasan guru, 4, datang tepat waktu, 5. mengikuti aturan berpakaian. Kesepakatan kelas ini harus kita laksanakan di kelas ini ya nak ya. Terutama nomor 3, mendengarkan penjelasan guru. Kemudian yang ke-7, menjaga ketertiban di kelas. Tentang coding yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial. Tapi kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. 1, menjelaskan cara kerja kecerdasan artifisial. Yang kedua, memahami pentingnya data dan pola pada ketepatan hasil kecerdasan artifisial. Yang ketiga, menganalisis contoh penggunaan kecerdasan artifisial di berbagai bidang. Yang keempat, menunjuk dan bertanggung jawab dalam menggunakan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Ayo, minggu lalu. Berpikir rasional. Iya, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ayo, udah minggu lalu dipelajarin ini. Rasional adalah proses berpemikiran sistematis. Iya, berpikir sistematis itu maksudnya nak berurut ya nak. Ada langkah-langkahnya. Kemudian kita sudah juga membuat contohnya. Ini tidak mesti harus menggunakan komputer, ya. Bisa juga tidak bisa menggunakan komputer dan bisa juga tidak menggunakan komputer. Jadi contohnya itu kemarin kita sudah membuat apa? Jus semangka. Iya, enaknya di semangka kita itu? Enak, Bu. Iya, ada langkah-langkah membuat jus semangka karena nggak asal-asalan. Ya, harus ada apa? Alat dan bahannya. Iya kan? Kalau nggak ada bahannya, nggak ada alatnya, mana bisa kita membuat jus mangganya, ya kan? Oke, ini sudah kita pelajari. Jadi masih ingat ya anak ya? Oke, yang kita pelajari yaitu tentang kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial adalah di sini nak, artifisial itu adalah buatan. Jadi kalau ada nanti katanya kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu sama ya nak ya? Ya, adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin mensimulasikan kemampuan intelektual manusia seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan itu ada privasi. Ya, ada pengaturannya. Privasi itu maksudnya nak, nggak sembarangan orang melihat YouTube itu nak.
Ya. Jadi di dalam YouTube itu ya ada dia kids. Kalau dikatakan kids itu berarti untuk anak-anak. Yang hanya itu melihat itu hanya anak-anak, ya. Kemudian ada juga untuk dewasa. Jadi di dalam YouTube itu nggak sembarangan dibuat, nak. Google Map, inilah gambarnya. Google Map, gambarnya. Ini Google Map ini untuk apa fungsinya? Kenapa dibuat Google Map? Iya, menunjukkan arah. Misalnya, saya tidak tahu SD Bonandolo. Ini di sini adalah langkah-langkah matematis yang disebut algoritma untuk memprediksi sesuatu berdasarkan pola data. Contohnya di sini otomatis. Di sini ya kecerdasan artifisialnya dapat menemukan pola dalam data dan membuat keputusan secara otomatis. Ini contohnya itu ya, aplikasi media sosial. Oh, kalau itu luar biasa, anak-anak ibu ini semua pasti udah tahu yang namanya media sosial, ya kan? Seperti Facebook. Tahu Facebook? Tahu. Oh. Iya, WhatsApp. Apalagi selain WhatsApp? Instagram, TikTok, ya kan? Jadi kalau misalnya kamu udah lama misalnya sama temanmu nggak pernah jumpa gitu ya, bisa kita komunikasi misalnya lihat dari Facebook misalnya, ya. Oh, ini kawanku, ini fotonya, ini gambarnya, ini kawanku, ini dulu waktu SD. Bisa kita berkomunikasi juga lewat dari media sosial ini gitu. Nah, sikap bijak dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Ya, tadi kamu sudah tahu apa-apa aja ciri-ciri dari kecerdasan artifisial. Tadi ada WA, ada Facebook, ada Instagram, TikTok, YouTube, semua kamu tahu. Nah, dari sikap bijak ya dalam menggunakan artifisial. Yang pertama adalah berpikir kritis. Ya, mencari tugas dari Google. Misalnya apa itu pantun misalnya. Kamu cari itu di Google. Udah, kamu tidak berpikir bahwasanya itu jawabannya benar atau salah. Enggak ada kamu berpikir seperti itu. Udah, langsung kamu pindahkan semua jawaban dari Google itu ke dalam bukumu. Kamu nggak tahu itu benar atau salah. Belum tentu Google itu benar jawabannya. Siapa tahu itu salah jawaban dari si Google. Kan? Tapi langsung kamu salinkan, langsung kamu pindahkan semua jawaban dari kecerdasan artifisial. Ya. Yang ketiga, memperhatikan privasi dan keamanan. Nah, kita juga anak ibu kan maunya kita buat di Facebook lengkap, nama, fotonya lagi kan. Kemudian kau lengkapi lagi dengan alamat rumahmu lagi. Kau sikap yang bijak dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, anak ibu semuanya. Baik, di sini ibu ada membuat soal. Setelah tadi ibu menjelaskan, udah ngerti belum? Sudah ya? Sudah ngerti? Atau ada yang belum mengerti, boleh tunjuk tangan. Bu, aku nggak tahu ini. Boleh, silakan. Bebas. Jangan takut. Saya senang kalau anak ibu semua mau bertanya. Daripada diam tapi nggak tahu sama sekali, saya nggak suka. Dan itu ada nilainya sama ibu. Kalau mau yang bertanya. Ada nilai sama. Jadi kalau nanti ada pertanyaan ini, benar semua lah. Ya, jangan lagi salah. Orang nggak ada yang mau bertanya sama ibu. Oke, nomor 1, siapa yang mau menjawab nomor 1 ini? Ayo, tentang pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Oke, Penny. Oke, Penny silakan maju ke depan, nak.
aplikasi kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas sekolah di rumah. Namun ia tidak membaca penjelasan dari jawaban tersebut. Pegang aja nak sana. Jawabannya. Apa yang benar? Ya, coba bilang aja nak, nggak apa-apa. Ini ya, ini jawabannya gini, bilang gini nak. Oke, jawabannya adalah C. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah C. Gunakan kecerdasan artifisial sebagai alat bantu, bukan untuk pengganti. Paham ya anak ibu? Oke, beri tepuk tangan untuk Feni. Oke, nomor 2 siapa yang? Oke, nomor 2, Boy. Silakan, Cina. Oke, Rehan belajar menggunakan sebuah aplikasi belajar. Baca nak. Namun aplikasi tersebut, ayo. Aplikasi tersebut menjadi lebih efektif adalah apa jawabannya? Oke, D katanya. Benar atau salah? Ayo. Jawabannya D. Mengerjakan soal bersama teman yang lebih pandai. Oke, tepuk tangan untuk Boy. Oke, nomor 3 siapa yang mau menjawab? Cynthia. Oke, sini nak. Oke, nomor 3 ya Cynthia. Oke, kamu baca nak. Kamu baca. Apa fungsi utama dari sistem kecerdasan artifisial? Apa jawaban kamu? D, Bu. Coba. D. Oke, kamu picit ini nak. Sudah? Benar apa salah jawabannya? Oke, D jawabannya. Memproses data untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Cynthia. Oke, nomor 4. Siapa yang mau jawab? Oke, Celestina, sini nak. Nomor 4, baca dulu soalnya nak. Aplikasi kecerdasan artifisial dapat mengakses kamera hingga menyimpan data wajah tanpa izin. Masalah yang dapat ditimbulkan adalah B. Apa itu B? pelanggaran privasi. Oke, jawabannya B. Pelanggaran privasi. Oke, tepuk tangan untuk Destina. Nomor 5. Siapa yang mau jawab? Oke, Wanti. Silakan Wanti. Mendapat berita dari aplikasi kecerdasan artifisial bahwa Besok akan ada C. Hoax. Benar atau salah? Oke, benar. Hoax ya. Tepuk tangan untuk si Wanti. Oke, silakan duduk nak. Makasih ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ini dikerjakan secara sendiri-sendiri ya, Nek ya. Individu, nggak lagi ke depan-depan. Ya, oke, ini nak. Kerjakannya, Ibu kasih waktunya 5 menit. Karena cuma 5 soalnya ini, nggak susah. Buat nama dan buat kelasnya ya, nak. Ayo, menjodohkan ini ya, nak ya. Soal menjodohkan, tinggal tarik garisnya. Oh, Bapak juga, sahabat. Oke, tarik garisnya nak, menjodohkan. Buat namanya dulu, biar jangan lupa. Oke.
Udah siap sini semua. Ini udah siap. Ini juga Cynthia udah siap. Lestina juga udah siap. Bagus, sudah siap. Ayo. Sudah? Ayo bersama-sama kita jawab LKPD-nya. Buat nanti benar atau salahnya ya. Oke, coba lihat nomor 1 dulu. Data pribadi, berarti jawabannya yang mana nih? Data pribadi. Data pribadi. Data diri seseorang seperti nama, foto, dan suara. Itu jawabannya. Ayo beri tanda checklist. Yang kemudian hoax. Yang nomor 2 apa jawabannya? Hoax. Informasi atau berita palsu tetapi terdengar meyakinkan. Oke, buat benarnya. Sekarang yang ketiga, bias. Mana nih bias? Mana nak? Tidak adil karena data hanya berasal dari satu kelompok. Oke. Yang keempat, penggunaan bijak. Privasi. Mana nih? Seseorang untuk menjaga informasi tentang dirinya. Itu jawaban nomor 5. Oke, siapa benar semua? Oke, mantap. Benar 4? Ada? Oke. Ada yang salah semua? Nggak ada. Rata-rata benar semua kayaknya Ibu lihat. Oke, bagus. Berarti pembelajaran kita hari ini bagaimana? Oh, Ibu kasih dulu refleksi hari ini. Siapa mau membuat refleksi? Oke, sini nak. Refleksi kita hari ini, ayo. Saya sangat senang hari ini karena saya dapat memahami pelajaran tentang kecerdasan artifisial. Oke, tepuk tangan untuk Benny. Oke, maju. Siapa lagi mau buat refleksinya hari ini? Oke, kok ke maju silakan nak. Saya sangat senang hari ini sebab pelajaran coding sangat menyenangkan. Saya dan teman-teman saya sangat merasa senang sebab pelajaran coding hari ini sangat menyenangkan. Oke, tepuk tangan untuk Koko. Oke, intinya tadi Ibu lihat di sini refleksinya baik-baik. Katanya hari ini pembelajaran kita bagaimana? Sangat senang. Ada yang bilang senang, ada yang bilang menyenangkan. Karena dengan pembelajaran coding ini kita jadi semakin apa? Semakin apa? Semangat dan juga semakin bertambah ilmu kita tentang pembelajaran coding. Oke, kesimpulan kita hari ini, kesimpulan pembelajaran kita. Apa kesimpulan kita hari ini? Oke, 1. Kecerdasan sama-sama 1, 2, 3 ya. Kecerdasan artifisial Adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan kemampuan intelektual manusia seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berinteraksi. Kedua, karakteristik kecerdasan artifisial adalah belajar dari data, kemampuan beradaptasi, bekerja dengan algoritma, dan mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Oke, sudah itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang mau ingin memimpin doa? Oke, silakan maju ke depan nak. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Kau telah melindungi kami dari hari yang lapang saat ini. Ya Bapa, kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami tentang coding Bapa. Berikanlah kami aktivitas supaya kami bisa menjawab pelajaran dari Bapa atau Ibu guru kami dan pelajaran selanjutnya. Bapa, dimanapun orang tua kami, sanak saudara kami, berkatilah mereka supaya mereka bisa melakukan aktivitas mereka dengan baik. Bapa, kami ini orang yang banyak dosa, sengaja tidak sengaja kami perbuat ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami ini supaya kami disebut anak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, amin. Amin. Oke, baik anak ibu, sampai sini pembelajaran kita. Kita lanjut lagi besok ya nak ya. Sekian dan terima kasih.